Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'aths wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru amma ba'du. Para shaimin shaimat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh barokah, penuh maghfirah, penuh rahmah dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau itkun minan nar, kebebasan kita di api neraka di bulan suci Ramadan ini. Kita Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan, berarti doa kita di bulan Rajab dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana anjuran Rasulullah. Di dalam Rajab kita diperintah untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, agar kita diberi barokah pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kita memohon kepada Allah agar kita sampai di bulan Ramadan. Kita sekarang sudah betul-betul ada di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai salah satu rukun Islam. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan, baik puasa, tadarrus, tarawih, dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah melaksanakan ibadah puasa keluar dari bulan Ramadan ini, kita betul-betul mendapatkan rahasia-rahasia di balik apa yang tersirat di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kita betul-betul fitrah, kembali ke fitrah. Kita betul-betul menjadi orang yang mendapatkan rahasia-rahasia yang ada di bulan Ramadan. Amin amin Allahumma amin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit apa rahasia di balik ibadah puasa Ramadan ini. Sebagian ulama mengatakan sedikitnya ada 5 rahasia di balik pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Yaitu yang pertama, menguatkan jiwa. Yang kedua, mendidik kemauan. Yang ketiga, badan kita akan menjadi sehat. Yang keempat, mengenal nilai-nilai kenikmatan. Sedangkan yang kelima, mengingat dan merasakan penderitaan orang lain. Mudah-mudahan rahasia yang 5 ini bisa kita dapatkan dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Shaimin shaimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan sebagaimana kewajiban puasa atas orang-orang yang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan daripada puasa Ramadan adalah bagaimana orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan untuk menjadi orang yang muttaqin, untuk menjadi orang yang terpelihara. Muttaqin adalah orang yang terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang muttaqin yang didapat dari pelaksanaan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka puasa kita harus betul-betul dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena puasa ada 3 tingkatan. Ada shaumul awam, ada shaumul khusus, ada shaumul khususil khusus. Pertama, shaumul awam, puasa kebanyakan orang. Umumnya orang berpuasa hanya meninggalkan makan, tidak makan dan tidak minum. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'ats wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ilas saharu. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak mendapatkan apa-apa di puasanya, melainkan hanya mendapatkan dahaga dan lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang melaksanakan qiyamu Ramadan, tadarus, tarawih, tahajud duha pada bulan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan payah saja. Tidak ada pahala dari pelaksananya. Ini shaumul awam. Saum kebanyakan orang hanya tidak makan dan tidak minum, sementara telinganya tidak puasa, perasaannya tidak berpuasa, dan sebagainya, dan pokoknya intinya hanya meninggalkan makan dan minum. Ini puasa kebanyakan orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kedua, shaumul khusus, puasanya orang khusus yang tidak hanya meninggalkan makan dan minum. Ini yang mendapatkan pahala. Tidak berkata bohong, tidak memfitnah orang lain, tidak melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat pada waktu melaksanakan puasa Ramadan, tidak memfitnah, tidak ngerasani, dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa Ramadan. Ini shaumul khusus. Yang ketiga, shaumul khususil khusus, puasa bagi orang yang khususil khusus. Ini bukan hanya mendapatkan pahala dalam pelaksanaan bulan puasa Ramadannya, akan tetapi ini sudah bisa meningkatkan derajat bagi orang yang melaksanakan, yang tergolong kepada khususil khusus. Puasanya khususil khusus. Jadi puasanya semua kururi Ramadan, semuanya rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan, semuanya lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Bukan hanya hal-hal yang tidak penting, meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Walaupun tidak berdosa, seperti istilah orang Madura, nyari malam. Tak nyari malam. Puasanya orang khusus yang tergolong kepada khusus ini, tak nyari malam, tak jengkelenjeng. Hal-hal yang tidak penting itu tidak dilaksanakan, walaupun tidak berdosa. Jadi semuanya ibadah puasanya
bernilai dengan nilai yang bobot. Untuk mendapatkan rahasia-rahasia di balik puasa Ramadan, maka setidaknya kita harus bisa tergolong kepada somul khusus, walaupun tidak tergolong kepada khususil khusus. Jadi harus bisa meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena bulan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah, bulan latihan, bulan mendidik rohani. Karena rohani kita harus dilatih, harus dididik. Sebagaimana jasmani kita juga harus dilatih, harus dididik. Sesuai dengan namanya, puasa adalah menurut bahasa al-imsak, menahan diri. Jadi kalau sudah imsak, jadi harus sudah ditahan. Jangan lakukan hal-hal yang tidak boleh. Secara syar'i, puasa ini adalah imsakun anil muftiri an wajhin mahsusin ala wajhin mahsusin ma'an niyah. Mencegah hal-hal yang membatalkan puasa atas jalan yang khusus disertai dengan niat. Itu namanya puasa. Sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini yang dinamakan puasa. Makanya puasa ini disebutkan adalah lijamul muttaqin wariyadatul abrar wassalihin. As-saum atau asyam lijamul muttaqin wariyadatul abrar wassalihin. Sebagai lijam, sebagai pengendali bagi orang-orang yang takwa. Riyadul abrar wassalihin sebagai latihan rohani bagi orang yang soleh. Jadi kalau orang muttaqin, puasa ini sebagai lijam, sebagai pengendali. Kalau sudah berpuasa, berarti kita sudah mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh syara. Makanya para muttaqin sering melaksanakan ibadah puasa selain ibadah puasa Ramadan, untuk menjadi lijam, untuk menjadi pengendali diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan barang siapa yang berpuasa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andi kemantin, kata orang Madura, barang siapa banyak berpuasa, bekal epaman tibi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita membandingkan antara kambing dan ular. Itu kalau kambing tidak ada kemantinnya sama sekali. Kalau ular karena tidak sering makan sebagaimana kambing, ular punya kemantin, andi kemantin. Begitu juga kita sebagai manusia, kalau sering meninggalkan makan, khususnya berpuasa, maka kita akan diijabah doa-doa kita. Shaimin shaimat rahimakumullah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menguatkan jiwa. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, jiwanya akan kuat, akan menjadi orang yang sabar, hidupnya optimis, tidak pernah pesimis. Orang yang berpuasa pasti, karena jiwanya sudah kuat, ada goncangan apapun, jiwanya sudah kuat. Jadi orang yang istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nas." Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu orang itu menjadi orang yang beristiqomah, selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya.
tatanazzalu alaihimul malaikat, maka akan turun kepada mereka para malaikat yang mengabarkan alla takhafu wa la tahzanu, agar tidak khawatir dan tidak sedih di dalam menghadapi kehidupan. Wa absyiru bil jannah, dan mereka diberi kabar gembira untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang sudah kuat jiwanya, pasti mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami ada Allah. Kalau orang yang selalu menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, yang merawat kami Allah, yang menciptakan kami Allah, segalanya pasti akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya pasti optimis, tidak pernah pesimis, tidak akan khawatir akan mengkok montak ngakan laib setia apa sih setia, tidak akan begitu. Ini bisa didapat untuk menjadi orang istiqomah kuat jiwa seperti ini bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, yang ibadah puasanya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lapar, kita dahaga setiap hari, kita ingat bahwa sebenarnya itu hanya sebentar saja di dunia ini. Lapar sebentar, hanya sebentar saja. Kalau dibanding kehidupan kita di akhirat, maka kita akan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa. Cek kurokun lapar setelah kurokun sekece. Kalau dibandingkan kehidupan kita yang di akhirat yang kekal selama-lamanya, maka kita akan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa untuk kita mendapatkan jiwa yang kuat. Yang kedua, akan mendidik kemauan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, kemauannya dididik. Tak lantor candeng matura. Jadi apa yang menjadi kemauan kita dipilah dan dipilih. Apa baik atau tidak, maslahat atau tidak, sesuai syar'i atau tidak. Jadi kemauan dididik. Nah, karena dengan berpuasa kita dididik untuk ta'alantor hawa nafsu. Mulai sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, kita mau makan tidak boleh, mau minum tidak boleh. Jadi kemauan kita dididik, ada waktunya, disesuaikan dengan waktu. Kalau sudah waktunya kita makan, kalau sudah waktunya kita minum. Kemauan saya ini kapan dan di mana, sesuaikah dengan kemampuan kita? Dengan berpuasa kita mestinya terlatih untuk bisa mendidik kemauan. Yang ketiga adalah akan mendapatkan kesehatan. Orang yang berpuasa badannya akan sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi dengan berpuasa kita akan mendapatkan kesehatan. Karena jasmani kita ibaratkan mesin. Mesin kalau nggak ada istirahatnya akan cepat rusak. Begitu juga jasmani kita, badan kita. Kalau selalu nggak ada istirahatnya, makan terus, perut kita diisi terus, maka kita akan mengalami sakit-sakitan. Makanya banyak sekali orang yang sakit yang terapi dengan puasa. Saya punya teman kena penyakit stroke, terapi dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Alhamdulillah tidak sampai 1 tahun stroke-nya sembuh total. Maka dengan begitu puasa ini adalah bisa mendapatkan, melaksanakan, menjadikan orang-orang sumu tasihhu. Ini Rasulullah yang bersabda. Keempat,
mengenal nilai-nilai kenikmatan. Dengan berpuasa kita akan mengenal betapa Allah memberi nikmat. Karena kalau orang sudah lapar, tidak harus menu-menu yang enak-enak untuk dimakan. Kalau sudah lapar, pasti nikmat itu terasa. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepada kita. Makanya ada di dalam berpuasa itu kan ada istilah, kalau tarhim itu ada liswaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah inda iftarihi, ketika melaksanakan iftar, buka puasa. Begitu nikmatnya, nikmat bahagia setelah satu hari suntuk kita menanti saatnya berbuka, setelah sampai terasa nikmat bahagia. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita bertemu Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir. Yang kelima, mengingat dan merasakan penderitaan orang lain. Dengan berpuasa kita karena sudah merasakan lapar, kita akan merasakan begitu orang-orang yang kekurangan itu menderita, lapar. Kalau kita kan melaksanakan ibadah puasa kan hanya satu hari laparnya. Kalau orang yang menderita itu terus-terusan selama hidupnya, bisa 1 tahun, bisa berbulan-bulan, itu betul-betul menderita. Begitulah orang yang kekurangan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangan dan kehilafan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.